Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dari dosen untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Izin Bapak, nama saya adalah Siva Syafira Maharani dari kelas MJ 416. Izinkan saya untuk membahas analisis pendapat dan juga perspektif terkait dengan middle income trap. Sesungguhnya ini sangat menarik karena ini beberapa hal sangat-sangat bisa kita lihat untuk dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Jadi, middle income trap sendiri merupakan situasi di mana negara berpendapatan menengah tidak dapat melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi, atau kita sebut dengan negara maju. Hal ini tentu saja disebabkan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, dan produksi barang belum memiliki nilai tambah yang tinggi sehingga tidak dapat bersaing secara internasional. Dan Indonesia saat ini memang berada di posisi yang tumbuh namun belum cukup kuat untuk bisa dikatakan naik kelas. Dilihat dari data, untuk GNI per kapita sekitar 5.100 US dollar, di mana menandakan kita sebetulnya sudah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah. Namun, untuk menjadi negara maju, dari standar Bank Dunia saja, ini harus dikatakan 13.845 US dollar. Sehingga untuk negara maju bisa dikatakan maju itu pada pendapatan seperti itu. Di 13.845 US dollar sehingga jaraknya sangat-sangat masih jauh. Di mana artinya Indonesia tidak sedang stagnan, pertumbuhan belum cukup cepat dan berkualitas untuk membawa kita naik ke level negara maju. Untuk kekhawatiran besar saat ini, di mana 5 sampai 6 tahun turun sekitar 10,6 juta orang dari kelas menengah menuju kelompok rentan dan juga miskin. Nah, dari penurunan kelas ekonomi sendiri, banyak dari kelompok ini sebenarnya hidup dalam ilusi stabilitas seperti saat ini, adanya konsumsi yang terus meningkat, gaya hidup yang sebetulnya tampak lebih baik, namun di balik itu sebetulnya ada kondisi yang tidak sekuat sekelihatannya, seperti tabungan yang minim, kepemilikan dari aset produktif yang masih rendah, serta kerentanan untuk jatuh kembali ke kelompok rentan miskin terjadi guncangan ekonomi seperti itu. Jadi untuk sekarang bayangkan saja 33 tahun Republik Indonesia terjebak middle income trap. Nah, pemerintah ungkap penyebabnya. Di sini Susiryono Mugiarso mengungkap tantangan yang membuat Indonesia sulit keluar dari situasi tersebut. Di antaranya MIT terjadi karena produktivitas yang stagnan, inovasi rendah, daya saing lemah, kelembagaan belum kuat, dan berbagai permasalahan struktural lainnya. Otomatis di sini terjadi dari kombinasi beberapa faktor. Yang pertama, Indonesia masih cukup bergantung pada komoditas seperti nikel, batu bara, dan sawit mentah, di mana sebetulnya ini ekspor besar, namun nilai tambahnya rendah dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga global tentunya. Kedua, tingkat produktivitas dan juga inovasi kita yang masih jauh-jauh sangat tertinggal, apalagi inovasi digital, riset teknologi, dan lain halnya. Ketiga, dari kualitas sumber daya manusia yang kita belum merata di Indonesia. Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar, apalagi kebutuhan nyata di dunia industri. Nah, kunci utama untuk bisa lepas, kata Griffith dari tahun 2011 dari MIT ini adalah investasi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sehingga mampu menggerakkan perekonomian. Nah, Bapak mohon izin untuk menyampaikan di sini ada di Asia, Jepang menjadi negara Asia pertama yang berhasil keluar dari MIT. Disusul dari untuk negara lainnya, Singapura, Hong Kong, Taipei, dan juga Korea Selatan. Bayangkan saja, untuk negara lainnya, Malaysia, di 2024 per kapita sebesar 11.670 US dollar. Diperkirakan keluar dari MIT di tahun 2028, di mana ini adalah 2 tahun lagi. Dan Thailand akan menyusul keluar dari MIT itu di tahun 2037. Nah, yang menarik,
Indonesia seperti apa gitu. Jadi Indonesia baru akan keluar dari MIT itu pada tahun 2038 sampai 2045. Tergantung dari pertumbuhan ekonomi ke depannya seperti apa. Padahal saat ini dolar saja sudah menyentuh di 18.000 sekian, otomatis rupiah kita semakin melemah, inflasi semakin besar, dan otomatis perekonomian kita sedang melemah saat ini. Dan kita ambil dari Korea Selatan dan juga Irlandia. Korea Selatan dari LG, Samsung, dan Hyundai. Ternyata dari sini transformasi besar dari berbagai perusahaan global lahirnya. Dan juga Irlandia ternyata sudah melakukan lompatan ekonomi dengan kebijakan pajak yang rendah, iklim investasi yang ramah, dan juga kemampuan menarik perusahaan teknologi global untuk beroperasi di negaranya. Contohnya Korea Selatan dan juga Irlandia ini. Nah, untuk solusi kebijakan fiskal, Bapak, di sini saya akan menyampaikan yang pertama kita butuh untuk 4 solusi dari kebijakan fiskal. Yang pertama, memperbesar dari belanja produktif, pendidikan, kesehatan, riset, dan teknologi, serta infrastruktur untuk konektivitas dari antar wilayah di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari investasi publik. Bukan hanya membangun secara fisik, namun kita memiliki dampak ekonomi yang jauh di jangka panjang nantinya. Yang ketiga, reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran pastinya. Sehingga anggaran kita tuh nggak habis untuk konsumsi yang kurang produktif, melainkan dialihkan untuk ke penguatan SDM dan juga industri. Dan yang terakhir, mendorong pemerataan dari pembangunan. Jadi yang dirasakan, mohon izin untuk pemerataan pembangunan ini nggak hanya berpusat di pusatnya aja, terpusat di Jawa atau di kota besar. Namun kita juga melihat dari daerah-daerah lainnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, dari solusi kebijakan moneter, saya akan ambil 4 juga solusinya. Yang pertama, menjaga inflasi untuk tetap rendah dan juga stabil. Dan ini berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Jadi daya masyarakat ini tidak tergerus dan juga dunia usaha memiliki kepastian. Harusnya seperti apa? Yang kedua, mengarahkan likuiditas ke sektor produktif. Bukan hanya ke konsumsi atau spekulasi, misalnya melalui insentif pembiayaan untuk industri, manufaktur, UMKM, dan teknologi. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena ketergantungan dari impor bahan baku dan juga utang luar negeri membuat ekonomi rentan terhadap gejolak global yang terjadi. Dan yang keempat, untuk solusi kebijakan moneter, memperkuat transmisi kebijakan moneter agar perubahan dari suku bunga berdampak ke sektor real, bukan hanya dari sektor keuangan saja. Untuk selanjutnya, dari solusi kebijakan utang luar negeri, saya juga akan mengambil 4 solusi. Yang pertama, menggunakan utang untuk proyek yang produktif, dari infrastruktur strategis, energi, pendidikan, bukan hanya untuk belanja yang konsumtif saja. Yang kedua, menjaga rasio utang tetap sehat dan juga terkendali. Yang ketiga, memperpanjang tenor dan menurunkan resiko pembiayaan. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dalam jangka yang panjang. Dengan memperkuat sumber pembiayaan domestik seperti pajak dan juga pasar modal di dalam negeri. Jadi singkatnya, untuk Indonesia agar bisa keluar dari MIT, dibutuhkan langkah strategis, orientasi dari jangka panjang. Yang pertama, mengarahkan penggunaan uang negara dalam sektor yang produktif dan luas. Dan yang kedua, menjaga stabilitas harga supaya tetap terkendali. Yang ketiga, mengelola utang secara hati-hati. Kesimpulannya, pada akhirnya naik kelas merupakan sebuah pilihan. Middle income trap yang terjadi saat ini merupakan hasil dari rangkaian keputusan kebijakan jangka panjang. Baik, harapannya semoga Indonesia ke depan bisa semakin tumbuh perekonomiannya dan bisa keluar dari middle income trap sehingga bisa dikatakan sebagai negara yang maju. Mungkin sekian Bapak yang bisa saya sampaikan dalam presentasi terkait dengan middle income trap kali ini. Mohon izin jika ada saran dan juga masukan dari Bapak. Sekian dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.